Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar di rumah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali mempelajari ayat ke-107 surat Al-Anbiya. Pagi hari ini episode ketiga, pertemuan ketiga ya. Menjelaskan satu ayat yang pendek tetapi mempunyai makna yang begitu luas apabila kita memang mau mempelajari ayat yang sangat berharga dan sangat mudah dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi atau sebagai rahmat bagi semesta alam. Di pembahasan yang sebelumnya telah kita pelajari bersama bagaimana proses yang terjadi sehingga Nabi Muhammad ini menjadi rahmat, yaitu melalui pendidikan yang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah panjang lebar kita bahas di pertemuan yang kemarin, yang terakhir, dijelaskan bahwasannya proses pendidikan baginda Nabi juga melalui penempaan pribadi beliau, yaitu baginda Nabi telah menjadi yatim piatu pada saat beliau genap berusia 6 tahun. Telah panjang lebar kemarin Habib bisa jelaskan. Nah, sekarang proses pendidikan yang dilakukan oleh Allah ini masih ada lanjutannya. Kalau yang pertama baginda Nabi itu memang dididik by design, ya, sudah direncanakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, baginda Nabi ditempa mental dan pribadinya oleh Allah. Nah, hari ini yang ketiga, setelah itu maka Allah juga yang secara terus menerus dan secara melekat melakukan pengawasan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh Allah sehingga baginda Nabi Muhammad betul-betul terjaga dari perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa. Para santri dan para pendengar di rumah, tidak mungkin seorang nabi itu akan melakukan perbuatan salah atau perbuatan dosa. Tidak mungkin. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlakuan kepada baginda Nabi berbeda. Pengawasan Allah ini kepada nabi dan rasul yang lainnya itu berbeda dengan pengawasan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, perbedaannya apa? Maka kita harus tahu.
Jadi untuk mentafsirkan ayat ini sehingga sampai kepada rahmatan lil alamin, maka kita harus pelajari memang mulai dari episode yang pertama kemarin, supaya terbangun nalar berfikirnya. Perbedaannya apa pengawasan Allah terhadap baginda Nabi Muhammad dibandingkan dengan terhadap para nabi dan para rasul yang lainnya? Sama-sama dilakukan pengawasan tapi berbeda. Jadi ini proses pendidikan yang ketiga. Proses pendidikan ketiga. Proses pendidikan dari Allah yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga dan diawasi sehingga terhindar dari pengaruh syaitan. Baik, dengarkan para santri dan para pendengar di rumah, di dalam tubuh setiap manusia ini, di dalam tubuh setiap manusia, berarti termasuk kita juga enggak? Ya, termasuk kita. Di dalam tubuh setiap manusia, di dalam tubuh setiap manusia ada yang namanya, jangan ditulis dulu, dengarkan sini, nulisnya nanti. Ada yang namanya, tidak usah ditulis nanti. Ada yang dinamakan hadus syaiton. Hadus syaiton. Apa hadus syaiton itu? Ini di setiap jasad manusia, di setiap tubuh manusia terdapat yang namanya hadus syaiton. Hadus syaiton itu apa? Hadus syaiton itu adalah bagian tubuh yang mudah menerima kontak dari syaitan. Ini yang dinamakan hadus syaiton. Di setiap tubuh manusia itu ada satu bagian tubuh, satu organ, yang organ itu mudah, gampang menerima kontak dari syaitan. Sehingga manusia yang hadus syaitonnya ini tidak ada usaha untuk dibersihkan, maka dia akan selalu dan dengan mudah mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, apa yang diajak oleh syaitan. Kira-kira syaitan itu kalau bisikkan kebaikan atau kejelekan? Jadi manusia itu kalau selalu dan begitu mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang tercela, berarti orang tersebut di dalam tubuhnya
haddus syaitonnya itu besar. Nah, tidak terkecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga manusia sama seperti kita. Maka baginda Nabi juga mempunyai di dalam tubuh beliau yang dinamakan haddus syaiton. Tetapi karena Allah telah mempersiapkan sosok baginda Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk semesta alam, maka Allah tidak membiarkan haddus syaitan yang ada di dalam tubuh baginda Nabi ini menjadi pengaruh yang besar. Bagaimana Allah bisa menghilangkan haddus syaitan yang ada di dalam tubuh baginda Nabi? Para santri dan para pendengar di rumah, jangan pernah lupa bahwasannya ada kejadian istimewa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak dialami oleh para nabi dan para rasul yang lain. Apa itu? Allah memerintahkan proses pembedahan. Allah memerintahkan baginda Nabi untuk dilakukan proses pembedahan. Operasilah. Proses pembedahan yang dialami oleh baginda Nabi tidak hanya satu kali. Baginda Nabi mengalami proses pembedahan sebanyak 4 kali. Yang pertama, pada saat beliau berumur 4 tahun, yaitu pada saat baginda Nabi masih disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, saat masih disusui oleh Halimah. Pada saat baginda Nabi masih disusui oleh Halimatus Sa'diyah, pada suatu hari saat baginda Nabi bermain dengan teman-teman beliau sesama anak-anak kecil di desa tempat Halimatus Sa'diyah, maka pada saat sedang asyik-asyiknya bermain Muhammad kecil ini, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian 2 malaikat inilah yang melakukan proses pembedahan. Baginda Nabi ditidurkan, kemudian dibelah dada beliau, dikeluarkan organ dalam beliau, jantung dan hati beliau dikeluarkan, kemudian dicuci dengan menggunakan air zam-zam dan dengan menggunakan baskom yang indah yang terbuat dari emas. Proses itu dilihat oleh teman-teman baginda Nabi yang sesama anak kecil tadi. Mereka lari semuanya, dan baginda Nabi melihat secara langsung apa yang beliau alami. Maka teman-temannya baginda Nabi yang kecil-kecil tadi lari lapor kepada Halimah As-Sa'diyah. Setelah selesai proses pembedahan, para santri semuanya, kembalilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, proses pembedahan yang pertama ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan haddus syaiton tadi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan haddus syaiton. Ini proses pembedahan yang pertama. Maka Halimah As-Sa'diyah mendengarkan cerita
dari sahabat-sahabat Nabi, bahkan termasuk anak kandung Halimah As-Sa'diyah sendiri, karena merasa khawatir terhadap kejadian itu, maka kemudian Halimah As-Sa'diyah membawa baginda Nabi kembali ke kota Mekah dan diserahkan kembali kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah. Kemudian terjadi lagi proses pembedahan yang kedua, yaitu pada saat beliau berumur 10 tahun. Pada saat baginda Nabi berumur 10 tahun, terjadi lagi proses pembedahan itu. Apa tujuan pembedahan yang kedua ini? Tujuan dilakukannya pencucian hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kalinya adalah untuk membersihkan baginda Nabi dari pengaruh-pengaruh jahat, ajakan-ajakan untuk maksiat, dengan tujuan menghindarkan baginda Nabi dari ajakan maksiat. Kenapa begitu? Karena usia 10 tahun adalah usia yang akan masuk masa balik. Dalam satu riwayat dikatakan, tempat baginda Nabi hidup, remaja, dewasa, itu di satu kota besar, kota Mekah, yang di kota Mekah itu terkenal, walaupun sebetulnya di kota manapun namanya kota, itu pasti apa? Huru hara, hiruk pikuk. Kehidupan masyarakatnya itu senengannya pesta pora, maksiat. Demikian juga yang terjadi di lingkungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah itu, mereka setiap hari kehidupannya itu pesta-pesta, mabuk, judi. Setiap hari baginda Nabi hidup di dalamnya. Maka dalam satu riwayat disampaikan, pada suatu saat, pada saat baginda Nabi remaja, terbersit keinginan beliau untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah itu. Terbersit keinginan untuk menyaksikan, bukan ikut melakukan, tetapi ingin menyaksikan. Karena baginda Nabi, para santri dan para pendengar di rumah, walaupun beliau hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu, belum pernah satu kali pun baginda Nabi ini menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya. Satu kali saja belum pernah. Nah, pada suatu hari itu terbersit keinginan. Maka kemudian apa yang terjadi? Subhanallah. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan rasa ngantuk kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad tidak jadi keluar dari rumah karena ngantuknya luar biasa. Akhirnya beliau beristirahat dan tertidur di rumah, dijaga sampai seperti itu oleh Allah. Karena apa? Karena memang manusia agung yang dipersiapkan untuk siapa? Lil alamin, ya. Nah, itu yang kedua. Proses pembedahan yang ketiga, pada saat beliau berumur 40 tahun. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mental baginda Nabi menerima wahyu, untuk mempersiapkan mental baginda Nabi mengemban tugas kenabian dan kerasulan.
untuk mempersiapkan mental baginda Nabi untuk menyampaikan risalah-risalah kenabian. Umur 40 tahun dilakukan pembedahan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk mempersiapkan mental menerima wahyu. Dan proses pembedahan yang terakhir para santri dan para pendengar di rumah, yaitu pada saat baginda Nabi kurang lebih berumur 50 tahun, yaitu antara tahun ke-10 tahun ke-11 kenabian beliau, pada saat beliau akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini proses pembedahan yang terakhir. Pada saat beliau akan di Isra dan Mi'rajkan. Untuk apa? Untuk memperkuat kembali, memperkuat mental beliau. Kenapa harus dilakukan pembedahan pada saat akan di Isra dan Mi'rajkan? Para santri dan para pendengar di rumah, ternyata perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukan perjalanan trip, ya, bukan perjalanan trip, bukan perjalanan adventure, bukan. Ternyata di tengah perjalanan, sepanjang perjalanan baginda Nabi diperlihatkan oleh Allah satu pemandangan yang mengerikan. Bagaimana kondisi manusia yang disiksa di neraka telah digambarkan semuanya oleh Allah. Dan yang lebih hebatnya lagi, puncaknya apa? Baginda Nabi dihadapkan di hadapan Allah, bertemu secara langsung kepada Allah. Ini membutuhkan mental yang sangat kuat. Maka mental baginda Nabi yang sudah dibentuk melalui 3 kali pembedahan itu disempurnakan oleh Allah melalui operasi yang keempat, sehingga pada saat beliau Isra Mi'raj, mental beliau betul-betul dalam kondisi tough, gitu katanya bahasa Inggris, ya, tough, apa? Kuat, mempunyai power, sehingga menyaksikan segala macam yang diperlihatkan oleh Allah baginda Nabi dengan tegar. Nah, inilah para santri dan para pendengar di rumah, pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi, 3 macam pendidikan, dan yang keempat yaitu Allah menurunkan wahyunya berupa Al-Quran. Inilah 4 pola pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses yang keempat yaitu Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran. Maka inilah ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada beliau, yang berupa wahyu yang turun 23 tahun lamanya, yang isinya berupa petunjuk yang menjadi pedoman bagi baginda Nabi menyampaikan tugas-tugas kenabian dan kerasulan kepada manusia.
Baik, dari sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Pendidikan baginda Nabi telah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa itu? Yaitu rahmatan. Nah, ini baru masih 2 kata yang kita bahas. Sekarang kata yang ketiga, yaitu rahmatan. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Rahmat ini adalah kasih sayang. Nah, kemarin kita di awal pertemuan sudah bahas. Poin yang ketiga dari ayat ini apa? Apa poin yang ketiga dari ayat ini? Risalah. Nah, poin yang ketiga yaitu risalah. Risalah. Risalah itu apa? Risalah itu maknanya adalah message. Apa? Pesan. Bahasa Inggrisnya message. Maka pembawa risalah itu disebut dengan messenger, ya, disebut dengan messenger. Nah, itulah bahasa Inggrisnya. Nah, disebut dengan messenger. Baik, para santri dan para pendengar di rumah, apabila risalah ini artinya adalah pesan, maka yang dimaksud dengan risalah Islam atau pesan-pesan Islam yaitu pesan-pesan yang dimaksud, tidak ada tempatnya lagi nih. Yang dimaksud dengan risalah Islam adalah pesan-pesan dari Allah yang isinya petunjuk yang akan menjadi pedoman. Pedoman itu apa? Way of life. Yang akan menjadi pedoman bagi manusia. Maka yang dikatakan risalah Islam itu adalah pesan-pesan dari Allah yang isinya adalah petunjuk-petunjuk yang akan menjadi pedoman bagi manusia. Way of life-nya manusia. Way of life, bukan way ya. Way, jalan hidup. Yang ini akan menjadi pedoman bagi manusia untuk mengarungi kehidupannya. Sehingga risalah Nabi Muhammad yaitu pesan-pesan dari Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi, yang oleh baginda Nabi disampaikan kepada umat manusia agar supaya pesan-pesan itu menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Itu yang dimaksud risalah Nabi. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah berbeda dengan para nabi dan para rasul yang lain. Ada perbedaan. Sama-sama diberikan risalah,
sama-sama diberikan tugas oleh Allah, tetapi tugas dan risalah baginda Nabi mempunyai ciri-ciri khusus. Kita sekarang sudah membicarakan risalah, ya, sudah membicarakan risalah. Sudah ditulis? Apa dikasih waktu nulis dulu? Baik, Habib bisa break, matikan, kasih. Perbedaan antara risalah Nabi Muhammad dibandingkan dengan risalah para nabi dan para rasul yang lain. Apa ciri-ciri risalah Nabi Muhammad ini? Ciri-ciri risalah Nabi Muhammad ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan nabi yang lainnya hanya khusus umatnya saja. Umatnya saja. Bisa dipahami ini? Nabi Isa diutus hanya khusus untuk umatnya saat itu. Nabi Ibrahim diutus hanya untuk umatnya saja saat itu. Nabi Musa diutus khusus hanya umatnya saja saat itu. Dibatasi ruang dan waktu. Tetapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Diutus untuk seluruh umat manusia ila akhiriz zaman. Ini perbedaannya, ciri-ciri utamanya. Dasar-dasarnya akan Habib bisa jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, ciri yang kedua, baginda Nabi diutus sebagai nabi dan rasul penutup. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain diutus oleh Allah, masanya selesai, beliau wafat, maka diutus lagi nabi dan rasul yang lainnya. Tetapi khusus untuk baginda Nabi, setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak ada nabi dan rasul yang diutus untuk menggantikan beliau, untuk melanjutkan tugas beliau sampai akhir zaman. Tidak ada. Ciri yang ketiga, risalah Nabi menghapus sebahagian risalah Nabi dan Rasul sebelumnya. Ada kemudian risalah-risalah para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad dihapus oleh baginda Nabi, tetapi itu berdasarkan perintah dari Allah. Apa saja? Besok akan Habib bisa berikan contoh-contohnya. Yang keempat, ciri yang keempat, baginda Nabi membenarkan risalah Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, inilah para santri, paling tidak terdapat 4 ciri khusus risalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Sehingga
benarlah bahwasannya Islam itu adalah penyempurna dari risalah-risalah Nabi dan Rasul sebelumnya, disempurnakan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus risalah baginda Nabi Muhammad akan Habib Isa jelaskan pada pertemuan selanjutnya, sekaligus kita membahas yang terakhir yaitu lil alamin, insyaallah pertemuan hari Sabtu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ista'udatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.